Bab 31. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Sea tengah menyuapi Asril sarapannya, anak itu tampak makan dengan lambat. Sedari tadi dia mengeluh lidahnya terasa pahit, tetapi anak itu harus mengisi perutnya agar bisa meminum obat. Namun, di suapan kedua Asril menyerah. Dia tak lagi membuka mulutnya dan menatap sang Momi dengan tatapan sendu. Lidah Asril pahit Momi, sudah yah makannya. Bujuk anak itu dengan memelas. Sea tak bisa lagi memaksanya, ia meletakkan piring itu ke atas nakas. Lalu, ia beralih menatap putranya dengan tatapan pasrah. Asril mau makan apa? Kalau makannya sedikit, nanti lama sembuhnya. Asril mau cepat sehat lagi kan? Mendengar itu, Asril hanya terdiam. Lidahnya pahit, nafsu makannya tidak ada. Untungnya, demamnya mulai turun. Tapi, tetap saja tubuhnya masih terasa lemas. Asril mau soto ayam, ujar anak itu yang mana membuat Sea tersenyum lebar. Soto ayam. Momi pesankan yah. Seru Sea dengan semangat. No. Asril gak mau beli, gak suka. Soto ayam buatan Oma sangat enak, Asril mau soto buatan rumah bukan resto. Tolak Asril. Sea terdiam, dia menggaruk pelipisnya yang tak gatal. Baru saja sang Momi berpamitan untuk menghadiri acara kelahiran cucu temannya. Apalagi, hari ini para pembantu rumahnya sedang libur. Sedangkan dirinya sendiri, tidak biasa memasak. Beli saja ya, nanti Momi carikan soto yang paling enak. Bagaimana? Sea mencoba membujuk putranya itu. Ya sudah, enggak usah. Balas Asril dengan suara yang lirih. Hais, baiklah. Momi coba membuatnya, kamu tunggu di sini. Sea memutuskan untuk membuatnya sendiri, walaupun ia tidak tahu apakah dirinya bisa atau enggak. Sekelas resto saja tidak masuk di lidah putranya, apalagi masakannya. Dia berharap semoga ada yang bisa ia mintai tolong saat ini. Sea, ngapain di dapur? Zain mendapati Sea tengah mencari sesuatu di kulkas, tampaknya wanita itu sedang kesulitan mencari sesuatu. Aku mencari bahan untuk membuat soto. Jawab Sea dengan menoleh ke arah Zain. Soto. Zain berjalan mendekati Sea, dia turut memperhatikan apa yang Sea lakukan. Tampaknya, wanita itu sedang memegang ponselnya yang menunjukkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan ketika membuat soto. Yah, ayamnya enggak ada. Bibi sepertinya belum belanja bulanan. Gumam Sea. Kalau gitu, biar aku beli saja di pasar. Kebetulan, aku mau fotokopi tugas kuliah. Penawaran Zain tentu saja Seatal menolak, wanita itu segera menganggukkan kepalanya. Zain hanya melempar senyum pada Sea, entah mengapa keduanya mendadak canggung apabila ingat kejadian semalam tadi. Zain yang merasa kikuk, segera beranjak pergi dari sana, meninggalkan Sea yang menghela nafas pelan seraya mengusap dat empatnya yang berdebar tak karuan. Semalam, dia sudah mulai berani. Sedikit-sedikit, polosnya mulai hilang. Tapi, kenapa aku yang deg-degan gini? Batin Sea memandang kepergian Zain. Sementara itu, Kay yang mendengar suara motor sang Dedi bergegas keluar. Raut wajahnya tampak panik, ia semaksimal mungkin berlari sebelum suara motor itu hilang dari pendengarannya. Sedangkan Zain berada di atas motornya, pria itu sejenak memanaskan motornya itu sebelum menjalankan. Dedi. Dadi. Teriakan Kay mengundang perhatian Zain. Pria itu menatap bocah menggemaskan yang sedang berlari ke arahnya dengan tatapan terkejut. Ikut. Ikut. Seru Kay dengan semangat. Ikut. Dedi mau ke pasar loh, bukan ke mall.
Gak ada uang bawa kamu ke mall, sahut Zain. Mau ke Pacal, ke Bulan, ke Julang cekalian, Kai pokokna mau ikut. Zain menyipitkan matanya, dia berusaha berpikir keras sekarang. Jika mengajak Kai ke pasar, apa anak itu nantinya tidak akan rewel. Namun, melihat keantusiasan Kai, membuat akhirnya Zain luluh juga. Ya sudah, ayo. Tapi di sana janji, jangan rewel. Kai menganggukkan kepalanya setuju, ia segera merentangkan tangannya dengan senyuman lebar. Ini, Pacal. Kai memandang pias ke arah pasar di hadapannya. Banyak sekali penjual sayur dan orang yang berlalu lalang. Belum lagi jalanannya sangat kotor, karena bukan di dalam gedungnya. Iya, ayo. Ajak Zain seraya menggandeng tangan anak itu. Dedi, gendong Eke. Kai mulai merengek, kakinya menjijit agar tak terkena genangan air kotor di pasar. Dedi bilang apa tadi? Jangan rewel, ayo jalan saja. Zain sengaja mengerjai anak itu, ia ingin melihat Kai kesal saat ini. Kai beralih menatap penjual ayam yang sedang memotong ayam jualan miliknya. Anak itu meringis pelan saat melihat pemotongan ayam itu. Celem kali, picauna becak kali itu. Gumamnya. Tatapan matanya pun kembali menatap Zain yang sudah berjalan jauh darinya. Dedi. Eke. Tungguin. Seru Kai seraya menarik celananya ke atas dan segera berlari menyusul sang Dedi yang berjalan di depannya. Zain menghentikan langkahnya di depan penjual bawang, ia membeli beberapa perbawangan dan juga bumbu lainnya. Sementara Kai, anak itu memegang erat celana Zain karena khawatir ia hilang. Matanya sedari tadi terus memandang ke arah sekitar, banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya tentang pasar. Tatapan matanya jatuh pada seorang pria yang tengah menjual mainan kapal yang bisa mengapung di atas air. Kai, jangan kemana-mana. Nanti kalau hilang Dedi susahnya. Mana Kai? Baru saja ditinggal belanja sebentar, Kai sudah tak lagi memegang celananya. Tatapan pria itu mengarah pada sosok bocah menggemaskan yang sedang berjongkok di depan seorang penjual mainan. Melihat itu, Zain langsung buru-buru membayar belanjaannya dan menghampiri bocah menggemaskan itu. Kai, ngapain? Tanya Zain memperhatikan putranya itu. Dedi, Kai mau kapal keletekna. Seru Kai dengan semangat. Zain menatap ke arah penjual kapal itu. Berapa pak? Tanyanya. 30 aja mas. Sahut penjual itu. Mahal banget pak, biasanya juga 252. Protes Zain, ia sering kali mendapati mainan itu dijual di pasar. Namun, dia tak mengira harganya semahal itu. Di mana ada yang jual 252 deh, biasa 35. Ini saya jualnya udah murah loh. Zain tetap tak terima, dia minta agar diturunkan harganya. Namun, penjual itu juga tidak mau mengalah. Akhirnya, keduanya sibuk berdebat tentang harga yang mana membuat Kai bingung. Gak jadi deh, mahal. Zain segera menggandeng tangan Kai dan membawanya pergi. Ia menulikan pendengarannya saat penjual tadi terus memanggilnya untuk membujuknya kembali. Kai, beli ayam aja noh. 30 udah dapat 7. Bisa berenang, bisa lompat, bisa ngomong juga. Ayo. Kai pasrah saja, dia menghentikan langkahnya setibanya di depan penjual ayam warna-warni. Melihat ayam yang banyak sekali macam warnanya, membuat matanya berbinar terang. Mau gak? Tanya Zain. Mau. Seru Kai dengan semangat. Zain akhirnya membelikan Kai satu ayam yang berwarna merah. Kai terlihat teramat senang, dia terus berdecak kagum melihat ayam yang masih kecil itu. Setelah memastikan Kai anteng, Zain segera membawanya ke penjual ayam potong. Beli berapa ya?
Sekilo atau 2 kilo. Sekalian 5 kilo aja kali ya buat stok. Gumam Zain. Masnya mau beli berapa kilo? Tanya ibu-ibu penjual ayam itu. 5 kilo aja deh bu, dat 4 sama paha aja ya. Pesan Zain. Kai melihat ibu-ibu penjual ayam itu dengan seksama sejenak, ia baru tersadar. Pandangannya mengarah pada ayam yang telah mati itu dengan tatapan polosnya, lalu pandangan turun ke arah ayamnya yang berada di pelukannya. Kok mirip ya? Gumam Kai dengan tatapan bingung. Bab 32. Sesampainya di rumah, Zain langsung membawa belanjaan ke dapur. Sementara Kai, anak itu membawa ayamnya pergi ke taman belakang. Ia akan mengajak ayamnya bermain, dan tak tahu apakah sang momi mengizinkannya atau tidak. Sea yang mengetahui suaminya sudah pulang pun langsung menyusulnya ke dapur. Sudah. Berapa totalnya? Tanya Sea seraya menghampiri suami kecilnya itu. Tidak usah dibahas, apa saja yang akan kamu buat. Zain mengalihkan pembicaraan, ia tak ingin Sea menggantinya. Hanya soto ayam, Asril menginginkannya. Tadinya aku mau pesan saja, tapi entah mengapa anak itu ingin masakan rumah. Terangnya. Zain mengangguk paham, biar aku saja yang membuatnya, kamu temani Asril saja di kamar. Sea terdiam, ia memandang Zain dengan tatapan ragu. Dirinya sebagai seorang wanita saja tak bisa membuatnya. Apalagi Zain yang seorang pria. Begitu pikirnya. Namun, wanita itu tak tahu saja jika Zain pun pandai memasak. Kenapa masih di sini? Heran Zain memandang ke arah istri cantiknya itu. Enggak kok. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sea beranjak pergi dengan langkah yang ragu, ia khawatir jika Zain tak bisa melakukannya. Oh iya, kemana Kai? Seharian anak itu tidak terlihat. Sea baru teringat putra bungsunya, tumben sekali bocah menggemaskan itu tak mengganggunya. Biasanya, saat hari libur tiba Kai akan merengek meminta untuk ditemani bermain. Biarlah, mungkin lagi main di kamarnya. Gumam Sea dan kembali menemani Asril di kamar. Selang beberapa lama, Zain telah menyelesaikan acara masaknya. Pria itu menyicipi soto buatannya dengan memakai resep masakan mendiang sang nenek. Untung saja, ia tak melupakannya walaupun sudah lama ia tak membuatnya. Rasanya tetap sama, enak. Gumam Zain dengan senyuman mengembang. Wah, kamu sudah pandai memasak ya. Pintar. Istrimu pasti akan bangga memiliki suami sepertimu. Nenek dan istrimu nanti akan menunggu di meja makan, menunggu masakanmu siap. Senyuman Zain luntur, mata pria itu terlihat berkaca-kaca. Tiba-tiba, ia jadi merindukan neneknya. Zain, apa sudah selesai? Suara Sea mengejutkan Zain, pria itu segera mengusap sudut matanya yang berair dan bergegas mematikan kompor. Sudah. Sebentar, aku tuangkan dulu ke mangkok. Serunya tanpa menatap sang istri. Saat Zain menyiapkannya, ia kurang hati-hati dan membuat kuah panas soto itu mengenai kulitnya tangannya. Ark! Panas! Teriak Zain yang membuat Sea langsung menghampirinya. Tanpa berlama-lama, Sea langsung menarik tangan itu mendekat pada wastafel. Ia langsung menyalakan keran dan membasahi tangan suami kecilnya itu di bawah guyuran air. Setidaknya, rasa panas itu hilang karena terkena air yang dingin. Hati-hati makanya, omel Sea. Ini sangat perih Hicks. Semalam tangan kiriku sekarang tangan kananku. Kenapa hari apes tidak ada di kalender sih? Kalau ada kan, aku bisa menghindar Hicks. Sea sepertinya tak kaget lagi dengan kemanjaan suami kecilnya itu. Kalau hari apes ada di kalender, tidak mungkin aku menikahimu. Sahut Sea yang mana membuat Zain menghentikan tangisnya.
Kamu merasa apes menikah denganku? Seru Zain dengan mata membulat sempurna. Sea tak menjawab, dia mengambil tisu dan mengeringkan tangan suaminya dengan lembut. Zain menatap kesal ke arah Sea, dia tak terima Sea mengatakan hal itu padanya. Seharusnya, wanita cantik itu bangga telah menikahi berondong tampan sepertinya. Kalau hari apes tercatat di kalender, mana mungkin aku jadi janda. Gak akan aku nikah sama si Felix. Batin Sea. Aku bawa sotonya dulu ke Asril, kamu juga makanlah. Sea meraih semangkok soto itu dan membawanya pergi. Meninggalkan Zain yang mengerucutkan bibirnya sebal. Benar kata Ricky, wanita kalau belum dikasih jatah tuh selalu sensi. Tapi, gimana cara mulainya? Gak mungkin aku minta gituan kayak minta makan. Gerutunya dengan kesal. Tanpa Zain sadari, Sea masih berada di balik pintu dapur. La mendengar gerutuan Zain, tentunya wanita itu syok mendengarnya. Dia konsultasi pernikahan dengan siapa? Astaga, otak polosnya ternodai. Apa? Temannya yang bernama Ricky itu. Aku harus mengajar Zain pelan-pelan, bisa-bisa dia salah pengajaran kalau dapat dari orang lain. Gumam Sea. Sea menyuapi Asril suapan yang terakhir, anak itu ternyata makan dengan lahap soto buatan Zain. Tentu saja, Sea senang. Setiap sakit, Asril pasti sulit sekali makan. Tapi sekarang, ia bahkan menghabiskan soto yang Zain buatkan untuknya. Mau tambah? Tawar Sea. Asril menggeleng, nanti saja, aku kenyang sekali. Jawabnya dan meraih segelas air untuk sirinya minum. Sea mengangguk, ia meletakkan mangkok kosong itu ke atas nakas. Tak lama, terdengar bunyi suara pintu. Tatapan Sea dan Asril beralih menatap ke arah Zain yang baru saja masuk. Apa demam Asril sudah turun? Tanya Zain seraya menghampiri ibu dan anak itu. Sudah, tapi suhu tubuhnya masih hangat. Sebentar lagi, dia pasti sembuh. Sahut Sea. Zain mengangguk, ia menatap ke arah Asril yang memandangnya dengan tatapan lekat. Namun, Zain tak terlalu memperhatikannya. Pria itu memilih duduk di tepi ranjang. Sementara Sea, ia segera membereskan bekas makan sang putra. Aku bawa ini dulu ke dapur. Pamit Sea. Ia membiarkan Zain dan Asril bersama di dalam kamar itu. Kecanggungan menyelimuti suasana di kamar Asril, Zain tampaknya bingung ingin membuka pembahasan apa. Apalagi, Asril terus memandangnya tanpa mengatakan apapun. Karena tak ingin diam-diaman terus, Zain mencoba membuka suara. Maaf, Om mengajakmu berenang sampai lama. Sehingga, membuatmu sakit seperti ini sekarang. Ujar Zain seraya memandang ke arah putra sambungnya itu. Aku yang mau berenang sendiri, bukan salah siapa-siapa. Sahut Asril dengan singkat. Oh ya, apa sotonya enak? Itu Om yang membuatnya, bagaimana rasanya? Asril mengerutkan keningnya dalam, ia tidak tahu jika Zain lah yang membiarkan Soro untuknya. Aku pikir tadi. Aku lupa jika Momi tak pandai memasak dan Oma tidak ada di rumah. Asril menepuk keningnya pelan, ia melupakan dua hal itu. Zain hanya tersenyum tipis, Momimu sibuk bekerja, mana ada waktu untuk masak. Tapi, rasanya enak kan? Om membuatnya dengan penuh cinta kasih dan sayang. Serunya dengan semangat. Asril tersenyum, menurutnya tingkah ayah sambungnya ini sangat humoris. Namun, tatapannya justru jatuh pada lengan Zain yang terluka. Tangannya kenapa? Zain refleks menutupi lengannya, ia tersenyum canggung pada Asril. Oh ini, hanya luka ringan saja. Semalam, Om tidak mengendarai motor dengan baik. Jadi, jatuh deh. Terangnya.
Asril menganggukkan kepalanya. Paham, ia rasa luka yang pria itu terima sangat sakit. Om, panggil Asril. Zain mengangkat pandangannya kembali pada anak itu. Ya, apa kau butuh sesuatu? Kali ini Asril menggeleng, ia memandang Zain dengan mata berkaca-kaca. Boleh, aku memanggilmu Dedi. Deh. Hati Zain merasa berbunga-berbunga, ia merasa sangat bahagia mendengarnya. Sampai-sampai, matanya berair saat mendengar permintaan itu dari putra sambungnya. Dirinya pikir, selamanya Asril tak akan menganggap dirinya sebagai seorang Dedi. Wajar saja, Asril sudah mengerti perbedaan dan tentunya akan lebih memilih Dedi kandungnya. Tapi apa sekarang? Anak itu akan memanggil Dedi padanya. Tentu, kau boleh memanggilku Dedi. Sahut Zain dengan menahan tangisnya. Asril beranjak duduk, dia mendekati Zain dan memeluknya dengan erat. Air mata Zain luruh, pria itu membalas pelukan Asril tak kalah erat. Kedua pria berbeda usia itu saling menjatuhkan air matanya mereka. Menahan rasa haru yang membuncah dalam hati keduanya. Dedi bisa membahagiakan Momi Asril kan? Tanya anak itu seraya menarik kepalanya dan memandang lekat ke arah mata pria di hadapannya itu. Tentu, Dedi akan membahagiakan Momi kamu dan Kai. Kita semuanya harus bahagia. Sahut Zain dengan senyuman tipis di bibirnya. Aku percaya. Bisik Asril dan kembali memeluk Zain. Tanpa keduanya sadari, sejak tadi saya menonton dan mendengarkan apa yang keduanya tengah bicarakan. Wanita itu sudah menangis lebih dulu. Ia lalu mengusap pipinya yang basah karena air matanya yang terus turun. Felix, peranmu sebagai seorang ayah telah direbut oleh Zain. Jadi jangan salahkan aku jika besar nanti, mereka akan membencimu. Batin Sea dengan tatapan lurus ke depan. Bab 33. Keadaan Asril berangsur membaik, hari ini anak itu juga sudah kembali ke sekolah. Hubungannya dengan Zain semakin berkembang, bahkan anak itu sudah berani mengajak Dedi sambungnya itu mengobrol dan bermain. Sungguh, Sea terharu melihatnya. La bersyukur, Zain bisa mengambil hati putranya. La awalnya menikah dengan Zain agar pria itu memberi kasih sayang pada kedua putranya. Namun sekarang, tampaknya Sea berubah pikiran. Ia ingin rumah tangga yang diimpikan oleh setiap pasangan. Melihat ketulusan Zain, membuat hati Sea sedikit luluh dibuatnya. Zain, aku sudah mengirimkan uang bulananmu. Kamu bisa mengeceknya sendiri dalam rekening. Ujar Sea yang mana membuat Zain membulatkan matanya. Rekening. Bagaimana kamu bisa mengetahui nomor rekeningku? Pekiknya dengan tatapan tak percaya. Sea hanya menaikkan bahunya acuh, ia meraih ponselnya yang ada di atas ranjang dan memainkannya sejenak. Sementara Zain, ia segera mengecek rekening di ponselnya. Apakah benar, Sea telah mengirimkan uang padanya? Benar saja, wanita itu telah mengirimkan uang sebesar 30 juta ke dalam rekeningnya. Sea, setelah ini kamu tidak perlu memberiku uang lagi, ujar Zain dengan menatap lekat pada istrinya itu. Kenapa? Itu sudah sesuai kesepakatan kita di awal kan? Perkataan Sea membuat Zain terdiam, pria itu justru berpikir hal lain. Tanpa berkata apapun lagi, Zain meraih tasnya dan pergi begitu saja dari kamar. Tentunya, Sea yang melihat kepergian Zain dibuat bingung. Ada apa dengannya? Heran Sea. Zain berjalan menuju motornya dengan tergesa-gesa, pria itu bahkan melewati Daisy begitu saja yang tengah menyiram tanaman. Wanita parubaya itu menatap Zain dengan heran, tak biasanya menantunya itu berwajah masam. Apa dia bertengkar dengan Sea? Batin Daisy. Wanita parubaya itu meletakkan selangnya begitu saja, dan berlari masuk ke dalam. Aku tanya Sea aja deh.
Zain melajukan motornya pergi ke kampus, dengan keadaan pikiran pria itu yang sedang berkecamuk saat ini. Ia merasa tak senang, dengan perkataan Sea tadi. Entahlah, hatinya sangat sakit mendengarnya. Aku pikir, sudah ada rasa. Ternyata, terikat janji yang tak biasa. Zain menertawakan dirinya sendiri, ia berharap lebih dengan pernikahan ini. Aku kira, kertas itu tak akan pernah lagi dibahas. Perubahan sikap Sea, membuatku berpikir jika wanita itu ingin serius dalam rumah tangga ini dan melupakan kesepakatan kita. Ternyata, tetap saja, kertas itu yang menjadi patokannya. Aku kan ingin bekerja, membiayainya dan anak-anak. Zain menghela nafas berat, ia kembali fokus pada jalanan yang amat ramai saat ini. Tak terasa, ia tiba di kampusnya. Pria itu pun memarkirkan motornya dan segera pergi ke kelasnya. Namun, tiba-tiba dirinya dihadang oleh 3 orang pria yang merupakan teman sekelasnya. Zain, gue ingin kasih ini ke lo. Malam nanti, gue ngadain pesta ulang tahun. Lo bisa datang, boleh juga ajak kekasih lo kok. Ujar seorang pria dengan gaya pakaiannya yang bermerek. Sorry, kayaknya gue enggak bisa. Tolak Zain, ia tak terlalu suka mengikuti acara pesta ulang tahun. Menurutnya, ulang tahun itu hanya mengingatkan dia dengan kematian yang semakin dekat. Kenapa harus dirayakan jika berkurangnya umur? Itulah yang ada di dalam pikirannya. Ayolah, kita kan teman. Kamu juga harus mengenali yang lainnya, jangan terlalu fokus dengan pelajaran. Sesekali, party. Hidup itu jangan dibawa serius bro. Sahut pria berambut gondrong seraya menepuk kuat bahu Zain. Sejenak, Zain berpikir keras. Ia lalu memandang undangan yang ada di tangannya. Tak ada yang salah bukan jika ia bersosialisasi dan memiliki teman selain Ricky. Lagian, selama ini ia tidak memiliki teman sama sekali. Kenalin, gue Benny dan ini Sonny dan Jack. Seru pria bernama Benny itu seraya mengulurkan tangannya pada Zain. Zain menyambutnya, pria itu tersenyum tipis. Gue. Lo Zain, siapa sih yang gak kenal pria tampan, pintar dan pendiam di kelas HAM? Sampai-sampai, banyak cewek yang mengagumi lo diam-diam. Pria pendiam kayak lo gini, punya auranya kuat bro. Pujian Benny hanya ditanggapi senyuman tipis oleh Zain. Kalau gitu, gue ke kelas dulu. Zain pun pergi, meninggalkan 3 pria itu yang memandang kepergian Zain dengan senyuman tipis. Ayo, masih banyak undangan yang harus dibagikan. Pokoknya, malam nanti harus ramai. Siap bos. Sementara itu, di sekolah. Tampak Kai tengah dikerubungi oleh temannya. Mereka ingin melihat isi dalam tas Kai yang sedari tadi terdengar bunyi khas suara anak ayam. Mereka penasaran. Kai juga mengizinkan mereka untuk melihatnya. Kai, boleh pegang gak? Tanya seorang anak bertubuh gemuk. Boleh, nih. Kai mengambil ayamnya dan memberikannya ke temannya itu. Senyuman Kai mengembang, ia sudah seperti anak yang memakai mahkota. Sebab, satu kelas sedang mengerubunginya saat ini. Tak lama, bel berbunyi. Menandakan waktu istirahat tiba, Kai mengambil ayamnya dan bergegas pergi ke kantin. Kai, ayamnya beli di mana? Tanya seorang anak perempuan yang berkacamata. Di Pacal, banyak Walnana. Dibelikan Cama Dedi ke Malin-Malin. Makanya, jangan ke mall telus. Ke Pacal dong. Ada yang bikel, tapi yang bikel buat makan kata Dedi. Heboh bocah menggemaskan itu. Nanti ayam kamu dipotong juga dong. Tanya temannya kembali. Tentunya,
Kai melirik kesal ke arah temannya itu. Mulut Nayah. Enak aja. Yanda. Ini ayam kesayangan Kai, dia berbeda. Jangan cuka nyinyil kata Oma, nda baik. Sudahlah, Kai jajan dulu. Jangan ganggu. Kai melengos, meninggalkan anak berkaca mata itu yang menatapnya dengan tatapan melongo. Siapa yang nyinyir? Enggak yang nyinyir perasaan, gumamnya. Kai membeli 1 buah sosis, lalu ia pergi ke taman untuk menikmati sosisnya di sana. Dengan santai, Kai mendudukkan dirinya di kursi taman dan melahap sosis miliknya dengan semangat. Sesekali, ia memperhatikan para teman-temannya yang asik main ayunan dan wahana mainan lainnya. Ayamnya terus bersuara, seperti hewan itu tak betah terus dipeluk oleh Kai. Kenapa? Mau bel jalan-jalan? Ya kudah, nah. Jalan-jalan. Kai membiarkan ayamnya berjalan-jalan di rerumputan taman. Saat akan kembali melahap sosisnya, Kai dikejutkan dengan 2 orang temannya yang saling bertengkar. Awalnya, ia merasa biasa saja. Namun, salah satu dari 2 orang itu mendorong yang lain hingga membuat salah satunya terjatuh. Naasnya, tubuhnya yang besar jatuh di atas ayam milik Kai yang sedang bermain. Bruk. Kai menhan nafasnya, matanya membulat sempurna. Sejenak, telinganya tak mendengar apapun. Tatapan matanya tetap tertuju pada arah di mana terakhir kali ia melihat ayamnya. Ayamna Kai. Kai melempar sosisnya sembarang arah, lalu ia mendorong tubuh temannya yang jatuh menimpa ayam miliknya. Eke ayamnya telpelenyet Hicks. Ayamna Kai Hicks. Malangna nasibnya. Kai terisak lirih, ia memandang ke arah ayamnya yang sudah sekarat. Anak itu menepuk pelan kepala ayamnya berharap hewan itu kembali bergerak. Namun sayangnya, tak ada harapan lagi. Ayamnya empati karena tak sengaja tertimpa tubuh temannya. Hicks. Empati ayamna Hicks. Belum cempat bikel udah empati Hicks. Sudah kulawat, ku cayang-cayang Hicks. Malah empati Hicks. Tatapan Kai beralih menatap ke arah sosisnya yang tergeletak di tanah. Tak lama, ada seekor kucing yang mendatangi sosis itu dan memakannya. Hua. Jajannya Kai. Eke. Itu Belina pakai uang jajan telah hinil. Hua.